Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Nice to see you again. Hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut diutus di negeri Sodom dan Amorah, Laut Mati atau Danau Lut. Nabi Lut memiliki dua putri bernama Ratsia dan Za'rita. Nabi Lut wafat di desa Safrah di Syam, Syria. Di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 27 kali. Nabi Lut adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya yang bernama Haran bin Azar adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah moralnya, akhlaknya, dan tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan homoseksual di kalangan lelakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat menjadi satu kebudayaan. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan dari iblis dan setan. Ia memberi penerangan kepada mereka bahwa Allah tidak meridhoi perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nabi Lut menyeru supaya menghormati hak dan milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perompakan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan, terutama kepada pengunjung yang datang ke Sodom. Pengaruh hawa nafsu dan penyesatan setan sudah begitu kuat menguasai tindak tanduk mereka. Maka dakwah dan ajakan Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tempat di dalam hati dan pikiran mereka dan berlalu begitu saja. Kaum Nabi Lut merasa kesal mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut yang tidak putus-putus itu dan meminta agar ia menghentikan aksi dakwahnya atau menghadapi pengusir dirinya dari kaum Sodom bersama mereka sekeluarga. Nabi Lut alaihi salam pun akhirnya mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat menyamar sebagai manusia biasa. Para malaikat itu sampai di Sodom dengan menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan, badan yang berotot, dan tegap kuat tubuhnya. Nabi Lut memutuskan untuk menerima laki-laki muda itu sebagai tamu di rumahnya. Nabi Lut pasrah kepada Allah dan berlindung sekiranya terdapat segala rintangan yang akan datang. Nabi Lut pun telah berpesan kepada istri dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan anak laki-laki muda itu. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Namun, istri Nabi Lut telah membocorkan berita kepada mereka. Datanglah beramai-ramai. Nabi Lut tidak membuka pintu dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamunya. Seruan dan nasihat-nasihat Nabi Lut tidak dihiraukan dan tidak dipedulikan. Mereka bahkan mendesak akan membuka secara paksa pintu rumahnya dengan paksa dan kekerasan. Malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintunya seluas mungkin. Namun malangnya tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu.
Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka, lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka. Ternyata mereka sudah menjadi buta. Para malaikat menyuruh Nabi Lut agar segera meninggalkan perkampungan itu bersama keluarganya, karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan keluar kota, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Akan tetapi, si istri yang menjadi musuh bagi Nabi Lut segera meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Dan begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat disertai angin yang sangat kencang dan hujan batu sijil yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sodom beserta semua penghuninya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut alaihi salam adalah kegigihan Nabi Lut alaihi salam untuk mengajak kaum Sodom meninggalkan perbuatan buruk. Itu harus kita jadikan teladan ya anak-anak. Nah, sekian dulu ya anak-anak cerita kisah Nabi Lut alaihi salam. Baiklah, to close our lesson today, let's say hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you for nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.